Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Reder Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Raja Assassin Terkuat. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 70. Cerita dimulai setelah kepergian Kelantang yang terpaksa harus melakukan penyerangan kepada pasukan Istana Binatang. Hajin pun berkata kepada Kang Wi kalau dia telah menepati janjinya untuk membawa adiknya dengan selamat. Kemudian Hajin meminta kepada Kang Wi untuk membawa adiknya menjauhi wilayah itu karena ini adalah situasi yang sama sekali tidak melibatkan Istana Es. Dan Hajin mengatakan kalau dia akan menemui mereka setelah ia menyelesaikan masalah itu. Kang Wi berkata, aku sama sekali tidak mungkin untuk meninggalkanmu di dalam pertarungan ini. Jadi aku akan kembali setelah aku mengamankan adikku ini. Setelah mengatakan itu, ia pun langsung pergi meninggalkan mereka berdua untuk mengamankan adiknya dari situasi yang sangat berbahaya seperti itu. Namun tiba-tiba saja mereka berdua begitu heran saat melihat Goldie yang telah bersiap untuk bertarung. Melihat itu, Ma Dongpil bertanya-tanya apa yang telah terjadi kepada Goldie. Ternyata yang dilihat oleh Goldie adalah Tiger yang kembali tersungkur ke atas tanah. Hajin pun berkata, dia adalah seekor harimau yang dimiliki oleh sang pemimpin Istana Binatang. Sepertinya dia mencoba untuk mengejar kita, akan tetapi dia mengalami luka dalam yang cukup parah sehingga ia sama sekali tidak mampu untuk berdiri lagi. Saat mendengar Ma Dongpil yang bertanya apa yang harus ia lakukan terhadap harimau itu, Hajin kembali berkata, dia telah terkubur di bawah tumpukan batu-batu yang sangat besar, jadi dia tidak akan bisa bergerak lagi meskipun dia berusaha mencoba untuk bangkit. Tetapi apakah kau ingat sekumpulan para serigala Istana Binatang yang telah menyerang kita di saat kita sedang melakukan infeksi terhadap 7 keluarga kultus demonik? Mereka memiliki kekuatan sama seperti seorang master yang berada di level puncak. Namun asal kau tahu kalau harimau ini jauh lebih mengerikan daripada yang telah kita temui sebelumnya. Meskipun ukurannya sangatlah besar, akan tetapi dia memiliki kecepatan, daya tahan dan juga sebuah kulit yang sangat tebal. Bahkan keganasan yang dilepaskan oleh harimau ini cukuplah menakutkan, sampai-sampai ia mampu membuat para seniman bela diri puncak tertinggi menjadi gugup. Sambil menyentuh kepala harimau itu, Hajin kembali berkata, di level ini ia bisa dikatakan kalau dia adalah seekor monster yang tidak jauh tertinggal dari Goldie. Jika Goldie adalah roh sejati yang telah mengumpulkan energi spiritual selama ratusan tahun, maka harimau ini adalah sebuah gabungan dari teknik yang telah diciptakan oleh Istana Binatang. Namun Hajin begitu heran setelah ia merasakan sebuah inti dari teknik yang berada di kepala harimau itu. Hajin bergumam, akan tetapi mengapa hal ini telah dilakukan dengan begitu buruk? Namun tidak sulit untuk membatalkan teknik itu karena yang perlu dilakukan sama seperti untuk menghancurkan parasit darah. Sebuah inti yang bersarang di kepalanya adalah gumpalan energi yang dikumpulkan oleh kekuatan sihir. Dan itu artinya aku sama sekali tidak membutuhkan ramuan langka untuk membatalkan teknik ini. Sihir ini telah terhubung dengan sang raja Istana Binatang, lalu niat membunuh sang raja secara paksa telah mengalir di tubuhmu sehingga membuatmu langsung mengamuk begitu saja. Jadi, apakah kau telah dibesarkan oleh mereka hanya untuk digunakan sebagai alatnya orang lain, dan itu sama seperti yang aku alami di masa lalu? Di saat itu, Hajin teringat akan masa lalunya ketika ia dibesarkan oleh aliansi Rectus Heavenly. Di saat itu, Hajin bersama yang lainnya hanya diberikan makanan sisa yang sama sekali tidak layak untuk dimakan. Dengan angkuhnya, salah satu dari mereka berkata, dasar sampah, dengarkan aku baik-baik, tanamkan di dalam hati kalian. Mengapa kalian masih diberi kesempatan untuk hidup adalah karena kemurahan hati dari sang pemimpin aliansi Rectus Heavenly. Jadi, makanlah sekarang juga. Tanpa pikir panjang sedikit pun, Hajin dan juga yang lainnya langsung memakan makanan itu, meskipun yang mereka makan hanyalah makanan sisa yang sudah basi yang bahkan tidak layak untuk dimakan. Namun salah satu dari anak-anak itu langsung berdiri dan memohon kepada sang penjaga agar ia dibebaskan. Ia memohon kepada mereka dengan rintihan yang begitu pilu. Ia mengatakan kalau ibunya yang sedang sakit telah menunggunya untuk pulang. Mendengar permohonan anak itu, sang penjaga langsung melemparkan pandangannya dengan tatapan mata yang begitu tajam, yang seolah-olah kalau dia tidak peduli dengan apa yang diucapkan oleh anak itu.
Kemudian ia pun memerintahkan kepada kedua anggotanya untuk membuka kurungan itu. Lalu ia pun langsung menghajar bocah itu sembari berkata, "Dasar bodoh, asal kau tahu bahwa orang tuamu lah yang telah menjualmu ke tempat ini. Jadi jangan pernah mengatakan sesuatu yang seperti rumah lagi." Melihat keganasan para penjaga yang menghajar bocah itu, terdengar salah satu dari mereka berkata, "Anak itu akan mati apabila mereka menghajarnya sampai membabi buta seperti itu." Akan tetapi bocah berambut biru itu langsung terdiam ketika mendengar Hajin yang memintanya untuk tidak memperhatikan penyiksaan para penjaga kepada bocah itu. Hajin berkata, "Jika kau tidak ingin bernasib yang sama seperti bocah itu, maka jangan pernah sekalipun kau mencoba untuk memancing kemarahan mereka. Jadi makanlah sekarang juga selagi mereka masih memberimu sebuah makanan." Mau tidak mau, ia pun langsung memalingkan pandangannya dan memakan makanan basi itu. Meskipun tepat di samping mereka, para penjaga masih menghajar bocah itu sampai babak belur. Kemudian Hajin menggunakan energi demoniknya untuk menghancurkan sihir itu. Ia berpikir, inti sihir ini sudah tertanam dengan begitu kuat di dalam kepalanya untuk menekan naluri binatang buas harimau ini. Jadi harimau ini telah kehilangan jati dirinya dan hidup sebagai budaknya orang lain. Namun dengan menilai dari apa yang telah ia lakukan, maka akan tidak adil jika aku membunuhnya. Jadi hal pertama yang perlu aku lakukan saat ini adalah untuk memutuskan rantai perbudakan ini terlebih dahulu. Tidak lama kemudian, terlihat sebuah cairan kuning telah dimuntahkan oleh harimau itu yang menandakan kalau Hajin telah berhasil membuang semua sihir yang telah tertanam di dalam kepalanya. Beberapa saat kemudian, Hajin pun meminta kepada Ma Dongpil untuk mengambilkannya sebuah obat karena ia di saat ini telah mengalami luka dalam. Setelah menerima obat itu, Hajin bergumam, "Ketika aku bertarung sampai mati melawan wakil master Istana Pedang, aku sama sekali tidak mengalami luka dalam yang begitu parah seperti ini. Jika aku tidak menghindari sebuah serangan yang dilancarkan oleh sang pemimpin Istana Binatang sebelum tebing itu runtuh, maka hal itu akan menjadi sangat berbahaya. Namun jika aku dipukul langsung oleh bajingan itu, sudah pasti aku sama sekali tidak akan bisa lolos dari tumpukan batu-batu itu." Lalu Hajin berkata, "Ma Dongpil, untuk sementara waktu kucing besar itu sama sekali tidak akan sadarkan diri. Jadi gunakanlah waktumu untuk beristirahat dan juga memulihkan energimu." Saat mendengar Ma Dongpil yang mengatakan kalau dia baik-baik saja, Hajin pun menegurnya dengan mengatakan kalau sebuah pertarungan yang sebenarnya akan berjalan dengan begitu sengit. Ma Dongpil pun bertanya-tanya apa yang dimaksud oleh Hajin, sampai-sampai ia memintanya untuk mengumpulkan tenaganya karena mereka akan bertarung jauh lebih sengit daripada yang sebelumnya. Dengan tatapan mata yang tajam, Hajin pun mengatakan kalau sang pemimpin Istana Binatang sama sekali tidak mati hanya karena tertimbun ribuan ton batu-batu besar itu. Beberapa saat kemudian, di antara tumpukan batu-batu besar itu, terlihat Chonho telah berusaha untuk melepaskan diri dari jepitan bebatuan besar itu. Kemudian ia pun menghancurkan batu-batu itu dengan menggunakan kekuatan tenaga dalamnya, sehingga batu-batu itu telah hancur berkeping-keping. Meskipun tubuhnya telah berlumuran dengan darah, akan tetapi ia masih memiliki gelombang energi yang jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya. Lalu dengan tatapan mata yang tajam, ia pun melemparkan pandangannya kepada Hajin yang telah menunggu kedatangannya. Dengan santainya Hajin berkata, "Apakah kau merasa kesulitan untuk melepaskan diri dari tumpukan batu itu sampai-sampai kau begitu lama untuk sampai ke hadapanku?" Saat mendengar Chonho yang bertanya di mana Tiger berada, Hajin pun berkata, "Sudah pasti kalau aku sudah membunuhnya. Bukankah hal ini sangatlah wajar karena kucing itu adalah seekor musuh yang akan bisa memenggal kepalaku kapan saja. Jadi agar memastikan hal itu tidak akan terjadi, maka aku pun langsung membunuhnya." Terlihat Chonho sangatlah marah. Ia berkata, "Dasar bajingan, berani sekali kau mengatakan kalau kau telah membunuh Tiger." Dengan sangat cepat, Chonho langsung melompat untuk melancarkan sebuah serangan kepada Hajin. Di saat itu sangat jelas terlihat kalau ia sangat ingin membunuh Hajin karena ia sejak dari awal dengan sengaja telah memancing amarahnya. Melihat pergerakan Chonho, Hajin bergumam, "Aku akan mendominasi area ini dengan menggunakan satu kali seranganku." Kemudian Hajin pun langsung bersiap untuk melancarkan sebuah tinjuan kepada Chonho, yang mana itu adalah sebuah teknik yang disebut sebagai tinjuan petir. Seketika itu juga, sebuah guncangan yang begitu hebat telah terjadi begitu saja setelah tinjuan mereka yang beradu satu sama lain. Meskipun Hajin telah menggunakan tinjuan petir yang memiliki efek ledakan yang begitu dahsyat, namun hal itu masihlah belum mampu untuk mengalahkan Chonho yang merupakan seorang master yang telah mencapai ranah ekstrim.
Setelah terjadinya guncangan itu, mereka berdua langsung terlempar ke belakang sehingga terciptanya sebuah jarak di antara mereka berdua. Hajin bergumam, aku telah menggunakan seluruh kekuatanku untuk menggunakan tinjuan petir. Namun hal itu sama sekali tidak cukup untuk bisa mengalahkannya karena ia sudah menjadi lebih kuat. Akan tetapi aku sudah berhasil membuat salah satu dari tangannya telah hancur setelah terkena tinjuan petir. Namun Hajin begitu heran ketika melihat tangan Chonho yang kembali pulih dengan sendirinya. Melihat Hajin yang tidak percaya dengan pemulihan tangannya, sambil tertawa Chonho berkata, "Aku tidak menyangka kalau kau telah menjadi sombong hanya karena kau telah berhasil mematahkan salah satu dari tanganku." Sontak Hajin sangatlah terkejut. Ia sama sekali tidak menyangka kalau musuh yang ia hadapi telah berubah menjadi seorang master yang sesungguhnya. Pada sisi yang lain, terlihat Ma Dongpil sama sekali tidak percaya dengan apa yang dilihat oleh kedua matanya. Ia bergumam, dia adalah sang pemimpin dari istana binatang yang sangat terkenal akan keganasannya. Namun aku sama sekali tidak percaya kalau auranya jauh lebih menakutkan daripada yang aku bayangkan. Apakah aku akan bisa mengayunkan bilah pedangku untuk melawan seorang master puncak tertinggi yang sangat kuat sepertinya? Kemudian Ma Dongpil teringat sebelum dimulainya pertarungan itu, Hajin mengatakan kalau sang pemimpin istana binatang tidak mungkin ia mati hanya karena tertimbun batu-batu besar itu. Lalu Hajin pun meminta kepada Goldie untuk mengawasi harimau itu. Hajin mengatakan kalau dia dan juga Ma Dongpil akan pergi menuju ke tebing batu yang sudah runtuh. Sang pemimpin istana binatang telah menyerap energi kehidupan yang dimiliki oleh anak muridnya hanya untuk meningkatkan kekuatannya. Jadi aku tidak bisa mengalahkannya dengan kondisiku yang seperti ini. Oleh sebab itu, Ma Dongpil, aku sangat membutuhkan bantuanmu untuk bisa mengalahkan bajingan itu. Mulai dari sekarang, pertaruhkan nyawamu di dalam pertarungan ini. Lagi pula, aku juga sangat yakin kalau kau akan bisa melakukannya. Ma Dongpil, ketika kau telah berhasil melayangkan sebuah serangan dengan benar kepada sang pemimpin istana binatang, mungkin saja kalau langit akan memberikan sebuah hadiah yang begitu besar kepadamu. Kemudian saat mendengar Chonho yang bertanya untuk yang kedua kalinya apakah benar kalau Hajin telah membunuh Tiger, Hajin pun kembali berkata, tidak hanya membunuh kucing itu, aku juga telah memerintahkan semua pasukanku untuk menghancurkan semua pasukan yang telah kau sembunyikan di balik pegunungan. Bahkan mereka juga telah terkunci di dalam pertarungan yang sengit melawan pasukan Kelantang. Sepertinya Kelantang jauh lebih bersemangat untuk turun ke medan perang ketika mereka berusaha untuk menghabisi pasukanmu. Mendengar perkataan Hajin, Chonho mengatakan kalau itu adalah sesuatu yang sangat mustahil karena mereka telah membentuk sebuah aliansi bersama Kelantang. Sambil tertawa Hajin berkata, aku sama sekali tidak peduli entah itu kau percaya ataukah tidak. Akan tetapi sebelum kau mengkhawatirkan masalah itu, akan lebih baik kalau kau harus melihat ke arah belakang. Di saat itu, Chonho sangatlah terkejut ketika melihat sebuah kilatan kuning telah menyambar ke arahnya. Benar saja, di saat itu Ma Dongpil telah menebaskan bilah pedangnya untuk memberikan sebuah serangan kejut kepada Chonho agar ia tidak fokus kepada Hajin yang berada tepat di hadapannya. Dengan kesalnya Chonho berkata, dasar sialan, jadi selama ini kau telah bersembunyi di belakangku sama seperti seekor tikus yang sangat pengecut. Akan tetapi ketika Chonho sedang lengah, Hajin pun langsung melancarkan sebuah tinjuan yang begitu kuat yang mendarat tepat di tubuh Chonho sampai-sampai ia pun langsung terlempar ke belakang. Sambil menahan rasa sakitnya, Chonho berkata, dasar brengsek, berani sekali kau melakukan trik murahan seperti ini kepadaku. Aku bersumpah kalau aku akan membunuh kalian berdua sekarang juga. Namun tidak hanya sampai di situ saja, Ma Dongpil langsung mengayunkan bilah pedangnya untuk memotong salah satu kaki Chonho agar melemahkan pijakannya. Dan di saat yang bersamaan, Hajin langsung melompat dan bersiap untuk memberikan sebuah serangan yang begitu kuat ketika perhatian Chonho masih teralihkan oleh Ma Dongpil. Benar saja, di saat itu Chonho langsung terlempar dengan sangat jauh ketika Hajin melancarkan sebuah tendangan yang begitu kuat tepat mendarat di tubuhnya. Bahkan saking kuatnya serangan Hajin, sampai-sampai tubuhnya telah terlempar dan menembus dinding batu yang ada di belakangnya karena ia sama sekali tidak mampu untuk menahan serangan itu. Setelah melancarkan serangan kombinasi itu, Ma Dongpil bertanya apakah mereka telah berhasil mengalahkan sang pemimpin istana binatang. Hajin pun mengatakan kalau serangan yang seperti itu sama sekali belum bisa membunuhnya. Kemudian di balik kepulan debu dan juga di antara puing-puing tebing batu, terlihat Chonho mencoba untuk berdiri meskipun tubuhnya telah berlumuran dengan darah. Dengan tatapan mata yang tajam, Chonho berkata, apakah kalian berpikir kalau trik kecil yang seperti itu akan bisa mengalahkanku?
Kemudian ia pun mengangkat sebuah batu yang bahkan lebih besar daripada sebuah rumah hanya dengan tangan kosong. Ia berkata, "Aku adalah sang penguasa istana binatang dan aku adalah warrior terkuat yang berasal dari selatan." Melihat itu, Hajin pun hanya tertawa sembari berkata, bajingan ini telah mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal. Apakah dia berpikir kalau dia sama sekali tidak akan bisa dikalahkan sama seperti sang legenda Vajrayaksa? Dengan sangat kuat, Chonho langsung melemparkan batu besar itu kepada mereka berdua. Namun secepat mungkin Hajin dan juga Ma Dongpil langsung melompat ke arah samping untuk menghindari batu itu. Hajin pun bertanya apakah Ma Dongpil baik-baik saja karena ia begitu khawatir kalau Ma Dongpil telah tertimpa batu itu. Akan tetapi tanpa mereka sadari, di balik kepulan debu, Chonho telah berdiri tepat di belakang Ma Dongpil. Dengan tatapan mata yang tajam, Chonho berkata, "Sekarang aku telah menemukanmu dan aku akan membalas perbuatanmu." Seketika itu juga ia pun langsung melancarkan sebuah tinjuan kepada Ma Dongpil sehingga membuatnya langsung terlempar ke belakang. Di saat itu, Chonho memang berencana untuk memisahkan mereka berdua dan melakukan pembalasan kepada Ma Dongpil. Bahkan saking kuatnya pukulan Chonho sampai-sampai Ma Dongpil sama sekali tidak mampu untuk bergerak lagi dan langsung tidak sadarkan diri. Kemudian Chonho merasakan hawa kehidupan Tiger yang berada di kejauhan. Sambil tertawa, Chonho berkata, "Sudah aku duga kalau Tiger masih hidup karena aku telah merasakan hawa kehidupannya." Pada sisi yang lain, terlihat Tiger telah membuka kedua matanya setelah ia tidak sadarkan diri dalam waktu yang cukup lama. Lalu secara perlahan ia pun langsung bangkit meskipun di saat itu ia merasakan rasa sakit yang sangatlah luar biasa di tubuhnya. Kemudian Goldie langsung menatapnya dengan tatapan mata yang memancarkan cahaya 5 warna untuk membuat Tiger langsung tunduk kepadanya. Benar saja, di saat itu Tiger langsung mengaum dengan sangat keras sampai-sampai suaranya telah bergema di dalam rimbunnya hutan itu. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.